Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Hafiz Alauddin, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran akan mempresentasikan mengenai penelitian metode analisis isi, analisis konten berjudul Analisis Gender dan Ras dari Pembunuh pada film Murder on the Orient Express. Pembahasan utama pada presentasi ini adalah bab 1 pendahuluan yang akan dilanjutkan dengan bab 2 metode penelitian, selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan, dan juga bab 4 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Di sini kita akan memulai dengan membukakan dan juga mendeskripsikan mengenai sinopsis dari film ini. Murder on the Orient Express adalah jenis film dengan genre thriller, misteri, dan juga crime, di mana di sini terjadi pembunuhan yang terjadi di dalam kereta, di mana seorang detektif kondang bernama Hercule Poirot sedang berpergian menuju Inggris untuk dipanggil mengatasi kasus pembunuhan lainnya, yang ternyata di dalam kereta itu pun di Orient Express terjadi pembunuhan yang kemudian dia harus tangani dan dia kemudian harus temukan siapa yang menjadi pembunuhnya. Film ini dipilih sebagai film yang dianalisis dengan cara mengidentifikasi pembunuh karena merujuk kepada rujukan jurnal yang dibuat oleh Turner 2019 yang mengidentifikasi pembunuh dengan karakteristiknya yang ada di serial TV The Walking Dead. Latar belakang dari penelitian ini dibuat adalah adanya perkembangan manusia yang membentuk komunitas lalu membentuk masyarakat yang penuh dengan keberagaman. Berangkat dari keresahan dari keberagaman manusia yang kemudian seringkali ada diskriminasi, stereotyping, dan juga ada bentuk diskriminasi yang tidak diinginkan dan juga rasisme yang kemudian merusak. Nah, di sini saya ingin berusaha untuk mengangkat masalah sosial ini dikaitkan dengan film Murder on the Orient Express. Di sini juga berusaha untuk melihat apakah ada representasi gender atau ras atau etnis minoritas yang disajikan pada film ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pembunuh berjenis kelamin pria membunuh lebih banyak korban dibandingkan pembunuh berjenis kelamin wanita dan maupun sebaliknya. Lalu mengetahui apakah pembunuh berkulit putih membunuh lebih banyak korban dibandingkan pembunuh berkulit warna. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui apakah ada bentuk diskriminasi tertentu terhadap ras atau etnis minoritas pada film ini. Tinjauan teori, di sini teori menggunakan social cognitive theory yang dibesut oleh Bandura. Di sini teori juga merujuk kepada jurnal rujukan Turner 2019 yang kemudian menggunakan teori ini sebagai mengidentifikasi apakah orang melihat karakter tertentu sesuai dengan ras atau etnisnya atau gendernya yang kemudian dicocokkan dengan perilaku mereka yang menjadi pembunuh tersebut. Di sini disebut selective exposure. Selanjutnya adalah bab 2 metode penelitian. Di sini telah dirumuskan 3 research question yang terdiri dari yang pertama, apakah karakter pria melakukan lebih banyak pembunuhan daripada karakter wanita di film Murder on the Orient Express? Lalu yang kedua, apakah karakter kulit putih melakukan lebih banyak pembunuhan daripada karakter berkulit warna di film ini? Lalu yang ketiga, apakah gender dan ras atau etnis minoritas sudah terrepresentasi maupun tergambarkan secara adil dan merata pada film ini? Hipotesis perlu untuk dirumuskan yang hanya ada satu-satunya hipotesis, yaitu mengenai adanya representasi ras atau etnis tertentu atau tidak, yaitu diduga terdapat perbedaan ras atau etnis antara pembunuh pria dan wanita dalam film Murder on the Orient Express. Di sini untuk menjawab semua research question dan juga hipotesis tersebut terdapat populasi dan teknik sampling yang digunakan, di mana populasi di sini mengambil seluruh scene yang ada di film yang disesuaikan dengan naskah film dan juga film yang telah ditayangkan di layar lebar. Kemudian terdapat unit observasi yang terdiri dari seluruh film dan unit analisis yang terdiri dari seluruh scene yang dibedakan berdasarkan latar dan transisinya, yaitu di dalam ruangan yang disebut INT atau di luar ruangan yang disebut EXT. Lalu teknik sampling yang kemudian dilakukan dengan teknik sampling non-probabilitas, yaitu teknik sensus yang mengambil keseluruhan dari populasi untuk dijadikan objek penelitian untuk dianalisis selanjutnya, yaitu sebanyak 109 scene dari total 155 scene yang ada di naskah aslinya disesuaikan dengan film yang telah ditayangkan. Lalu teknik pengumpulan data dan analisis data dua-duanya merujuk kepada artikel Turner yang ada di tahun 2019, di mana variabel untuk menganalisis dari scene-scene film tersebut adalah 3, yaitu killers character type, killers gender, dan juga killers race atau ethnicity yang diambil dari jurnal Turner tersebut. Yang kemudian untuk menganalisis data tersebut dibutuhkan uji chi-square sama seperti yang dilakukan oleh Turner dengan membedakan data nominal sebagai data variabel penguji dan juga data scene yang diujikan.
Lalu reliabilitas antar kode dilakukan dalam 3 tahap, yaitu untuk pelatihan intercoder, pelatihan coder 1 dan coder 2 bersama, lalu kode 1 dan 2 saling mengcoding, dan juga yang ketiga penyamaan persepsi. Di sini pelatihan intercoder dilakukan 2 kali karena terdapat revisi pada populasi. Coder 1 adalah saya sendiri, coder 2 adalah sesama teman saya mahasiswa yang juga meneliti tentang film, dan yang terakhir persamaan persepsi dilakukan dengan waktu yang cukup lama untuk menyamakan ketidakrealibilitas yang ada untuk kemudian dianalisis. Reliabilitas antar kode dilakukan 2 kali, tertera seperti di layar, yang kemudian menunjukkan bahwa angka Cohen kappa di sini menunjukkan hampir sempurna, yaitu 0,9 lebih dari itu. Di sini terlihat bahwa setiap variabel telah melewati angka 0,9 bahkan lebih. Dapat dikatakan bahwa semua variabel hampir sempurna reliabilitasnya yang ditarik dari 52 sampel yang dijadikan sampel untuk direliabilitas. Bab ketiga, hasil dan pembahasan. Di sini RQ1 akan dijawab secara komprehensif. Meskipun terletak di sini ada tabel frekuensi yang menyatakan bahwa adegan pria jauh lebih banyak daripada adegan wanita, namun tidak kemudian bisa menjawab RQ ini secara frontal mengatakan bahwa pria lebih banyak melakukan pembunuhan daripada wanita. Nah, karena hal ini bisa dibantah karena terdapat pengetahuan bahwa terdapat pembagian yang merata antara karakter wanita dan pria sebanyak masing-masing 6 orang, sehingga dapat dijawab bahwa pria maupun wanita sama-sama membunuh dengan kuantitas yang sama. RQ2 di sini menggunakan tabel yang berbeda, yaitu tabel frekuensi Killer's Race atau Ethnicity. Dilihat dari pembagian adegan untuk setiap ras maupun etnis yang ada di dalam film tersebut. Terlihat bahwa terdapat kejomplangan data antara Afrika Amerika, Latin Amerika dengan lainnya, yang adalah di sini ras minoritas dengan ras mayoritas yang berkulit putih. Maka dapat dijawab bahwa karakter pembunuh yang jauh lebih banyak melakukan pembunuhan adalah karakter berkulit yang putih, karena yang lainnya terdapat ketimpangan data yang melebihi. Dan untuk RQ3, apakah gender dan satu etnis minoritas sudah terrepresentasi maupun tergambarkan secara adil dan merata dalam film ini? Untuk menjawab hal ini, tabel yang sama digunakan yang kemudian terlihat kejomplangan data yang telah dibahas tadi, maka kemudian langsung dapat dijawab bahwa ras atau etnis minoritas belum terrepresentasi secara merata dan adil. Namun karakter gender di sini 6 wanita dan 6 pria telah terrepresentasi secara adil dan merata. Dan untuk terakhir membuktikan hipotesis pertama dan hipotesis yang salah satunya ada bahwa terdapat perbedaan ras, diduga terdapat perbedaan ras atau etnis antara pembunuh pria dan wanita dalam film Murder on the Orient Express. Nah, meskipun di sini kita melihat bahwa ada ketimpangan adegan lebih banyak karakter putih maupun daripada karakter berwarna, nah tapi di tes chi-square ini telah terbuktikan bahwa asymptotic significance yang ada di bawah 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ras yang kemudian menjadikan film ini tidak sepenuhnya didominasi oleh kulit putih. Masih ada peran dari kulit berwarna yang dilihat oleh angka yang telah dianalisis tersebut, bahwa sudah jelas hipotesis pertama diterima sesuai dengan dugaan yang berikut. Lalu pada bab 4 yang terakhir, peneliti akan menyajikan penutup dari penelitian ini, yaitu kesimpulan dan saran, di mana ada ketiga kesimpulan, yaitu kaitan social cognitive theory dengan ras atau etnis dan gender, di mana selective exposure sangatlah memengaruhi paparan dari seseorang, apakah dia akan menerima paparan dari ras atau etnis dan gender yang dianggap minoritas ini atau tidak. Apabila tidak, maka kemudian dia akan menciptakan bias dalam pemikiran yang mungkin akan merujuk kepada permasalahan-permasalahan sosial terkait hal-hal tersebut. Lalu penokohan atau porsi karakter di dalam film ini masih kurang untuk merepresentasikan gender dan juga ras tertentu. Terlihat pada karakter kulit berwarna yang hanya ada terdapat 2 orang dari 12 orang yang ada. Lalu stereotip kulit dan kebangsaan dari seseorang dalam karakter di film ini masih terlihat jelas dalam dialog-dialognya yang sempat ditunjukkan secara kentara. Saran yang dapat diberikan adalah analisis dapat dilakukan lebih komprehensif dengan memperbanyak hipotesis dan juga memperbaiki research question. Lalu objek analisis itu dapat disetarakan hanya menganalisis sesama serial televisi dengan genre yang sama. Lalu waktu dalam pengerjaannya juga bisa dipersingkat lebih baik lagi. Untuk terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selalu bahagia. Selamat selalu.